kotor belum tentu najis, dan najis belum tentu kotor. Kenapa anak membawakan seperti ini? Coba antum perhatikan lantai ataupun tangga-tangga masjid. Apa tulisannya? Batas suci. Apa maksud tulisan batas suci itu? Yang antum pahami dari tulisan yang ada di masjid itu apa maksudnya? Maksudnya jangan naikkan sendal ke atas itu, ya kan? Itu yang antum pahami kan? Tapi benarkah menaikkan sendal ke atas lantai masjid ataupun ke atas tangga masjid berarti membuat lantai masjid itu najis? Karena lawan suci apa? Najis. Lawan bersih kotor. Jangan dibalik-balik. Jangan bilang lawan suci kotor. Enggak, lawan suci itu najis. Lawan bersih baru kotor. Jadi kalau ditulis batas suci, berarti sebenarnya enggak boleh menaikkan najis. Berarti yang bukan najis boleh walaupun kotor, ya kan? Seharusnya seperti itu. Tapi kalau antum naikkan sendal dan ada tanahnya, antum akan dimarahin. Kenapa? Kamu nggak lihat itu batas suci? Coba antum jawab. Lihat. Ini kan suci. Debat fikih sama takmir masjid nanti. Apalagi kalau takmir masjidnya nggak paham fikih. Jadi kayak kita berdebat dengan orang nggak paham, kan kita yang salah sebenarnya. Nah, inilah fenomena yang ada di masyarakat. Menurut mereka, kotor itu najis. Tanah najis. Jadi kalau badannya belepotan dengan tanah, saya nggak bisa sholat. Kenapa? Baju saya kotor. Orang-orang di sawah, yang pernah ngurusi sawah mertua waktu panen, orang-orang itu nggak sholat. Zuhur lewat, asar lewat. Ana sholat, wudhu, ada air sungai, kemudian sholat di pematang. Celana ana basah dengan lumpur, kotor dengan lumpur, ana sholat di pematang sawah yang ini kena tanah. Apa kata mereka? Loh, kok sholat di tempat kotor? Kata siapa? Orang awam. Jadi menurut mereka nggak boleh sholat di atas tanah karena kotor. Kalau kotor berarti najis. Nah, ini yang jadi masalah. Begitu juga orang tidak mau sholat di lantai terminal misalnya, tidak mau sholat di atas trotoar. Apa kata mereka? Kotor. Benar kotor, tapi yang nggak boleh adalah najis. Tapi itulah dipahami oleh orang awam. Ini harus diubah pemahaman ini. Ada orang yang tidak mau sholat, meninggalkan sholat, katanya nanti diqadha nanti. Gara-gara apa? Dengan alasan lantainya kotor, trotoarnya kotor, tanahnya kotor. Gara-gara salah paham menyebabkan dia meninggalkan kewajiban. Kalau ada yang bilang, tapi Ustadz, jangan-jangan. Nah, ini biasa nanti. Jangan-jangan situ banyak kotoran, cecak. Jangan-jangan di situ orang yang bekas nginjak kotoran hewan, kemudian dia jalan di situ. Semua pakai kata-kata jangan. Maka kita katakan ilah namanya was-was. Padahal dalam fikih dikatakan al-aslu fil asya. Hukum sesuatu benda itu suci sampai kamu dapat bukti itu najis. Berarti jangan pakai kata jangan-jangan. Selama kamu belum mengetahui di situ ada najisnya, maka katakan suci. Nggak boleh tuh bilang, tapi jangan-jangan, ini was-was. Dan was-was seperti ini tidak disukai oleh ulama. Umar bin Khattab pernah berjalan dengan para sahabatnya, kemudian melewati sebuah telaga, air yang tergenang, mau wudhu di situ, mau menggunakan air itu. Ada orang di antara sahabat Umar, para rombongan, seperti orang was-was gitu, dia ingin tanya ke orang sekitar, kayak rasa kita, Pak, ini air ini pernah didatangi oleh hewan-hewan untuk minum di situ nggak? Kata Umar bin Khattab, jangan jawab. Bayangkan, jangan jawab. Biarlah kita lihat apa adanya. Airnya bersih, nggak ada najisnya di dalam, kita gunakan. Apakah tadi datang hewan mandi di situ, datang ini? Jangan jawab. Ini menunjukkan apa? Pakai kaidah al-aslu. Nggak usah diotak-atik. Jangan. Sudah, antum melihat tidak ada najisnya, walaupun kotor tanah, sholat di situ nggak apa-apa. Baik. Jadi kalau antum di terminal, mau sholat jauh di sana, padahal antum busnya di sini, mau sebentar lagi mau berangkat, langsung sholat di sini, nggak apa-apa. Antum di stasiun, antum perkirakan stasiun Probolinggo akan berhenti sekitar 10 menit. Berhenti, langsung antum keluar ke samping rel, di semen itu, lantai semen yang kasar itu, langsung sholat di situ menghadap kiblat, tidak harus datang ke musola. Orang lain akan mengatakan, kok sholat di tempat kotor, biarin. Mereka orang yang tidak paham fikih. Mereka orang yang masih mengira setiap kotor itu adalah najis. Sedangkan kita sudah memahami fikih, najis itu ada tersendiri. Kotor itu belum tentu najis. Sebaliknya, najis itu belum tentu kotor. Ada najis-najis yang bersih sekali. Pingin kita pegang, pingin kita elus-elus, tapi dia najis. Apa contohnya? Anjing. Apa contohnya? Bangkai-bangkai yang dibekukan, yang dimumikan. Harimau Sumatera dimesiumkan, burung cendrawasih dimesiumkan. Itu antum pegang, antum elus, najis, tapi dia nggak kotor. Inilah standar yang harus kita pakai, adalah standar fikih hukum Islam. Mana yang suci, mana yang najis, bukan gara-gara perasaan.